Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendapat para tokoh mengenai teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence ini atau kecerdasan majemuk dikemukakan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner ini mendefinisikan intelligence sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan yang menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat diambil dalam bahwa teori intelligence ini bukanlah kemampuan seseorang mendapat menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, intelligence memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Gardner menekankan pada kemampuan memecahkan persoalan yang nyata karena seseorang memiliki kemampuan intelligence yang tinggi bila ia dapat menyelesaikan persoalan hidup yang nyata. Bukan hanya dalam teori, semakin seseorang terampil dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan yang situasinya bermacam-macam dan kompleks, semakin tinggi intelijensinya. Penemuan Gardner tentang intelijensi seseorang telah mengubah konsep kecerdasan. Menurut Gardner, kecerdasan seseorang diukur bukan dengan tes tertulis, tapi bagaimana seseorang dapat memecahkan problem nyata dan dalam kehidupan. Hal ini memicu upaya keras dari Howard Gardner untuk melakukan penelitian dengan melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang pada akhirnya melahirkan teori multiple intelligence yang telah dikemukakan. Gardner ini diterjemahkan dalam kata yang berbeda pada beberapa buku. Itu yang pertama pada Akler itu diterjemahkan sebagai kecerdasan yang bersifat berlipat ganda. Yang kedua itu ada Uno, itu dalam Andi Ichan Mahardika mengartikan sebagai kecerdasan ganda. Ketiga itu ada Effendi dalam Andi Ichan Mahardika itu diterjemahkan sebagai kecerdasan majemuk dengan menggunakan serapan diartikan sebagai multiple intelligence. Gardner mengemukakan kecerdasan majemuk didasari bahwa orang mempunyai kekuatan memahami berbeda dan gaya pemahaman yang kontras. 7 intelligence atau kecerdasan yang kemudian disetujui disebut dari multiple intelligence itu. Ketujuh kecerdasan itu yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik, yang kedua ada kecerdasan logis matematik, ada kecerdasan visual spasial, yang keempat ada kecerdasan berirama musik, yang kelima ada kecerdasan jasmaniah kinestetik, yang keenam itu ada kecerdasan interpersonal, yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, dan itu di buku Art Andi Ichan Mahardika yang tahun 2011. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori multiple inteligensi. Dimulai dengan kelebihan. Yang pertama, setelah mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh anak, pembelajaran pun bisa dilakukan dengan lebih fokus untuk sebuah kecenderungan yang akan mempunyai hasil yang sangat optimal. Yang kedua, akan memberikan sudut pandang yang terkesan baru untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, memberikan berbagai macam harapan serta semangat yang terkesan baru, terlebih pada peserta didik yang sedang melakukan pembelajaran. Yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik untuk lebih kritis dan memiliki pemikiran yang terbuka. Yang kelima, menghindari penghakiman yang bisa dilakukan manusia dari sudut pandang sebuah kecerdasan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, para ahli banyak yang bingung dengan konstruksi teori multiple inteligensi tersebut. Apakah ia sebuah domain atau sebuah disiplin? Yang kedua, multiple intelligence sulit dibedakan dengan sesuatu yang ada pada gaya belajar, yaitu learning style, cognitive style, atau working style. Yang ketiga, ada banyak macam jenis kecerdasan yang belum tercakup dalam konstruksi multiple intelligence, seperti kemampuan seseorang untuk memahami goresan lukisan, membuat atau menghadirkan suatu benda pada sebuah kanvas, dan lain-lain. Metode
multiple intelligence di dalam aplikasi pembelajaran PPKN. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis multiple intelligence ini tidak ada satu metode atau strategi pembelajaran pun yang tidak baik, karena strategi pembelajaran yang baik adalah dalam strategi pembelajaran dapat mengakomodasikan siswa sesuai dengan kebutuhannya, dengan kecerdasan yang unggul, serta memberikan feedback yang baik dan bermakna di kelas tersebut. Pembelajaran berbasis multiple intelligence ini menurut Chatib adalah yang pertama, yaitu zona alpha zone, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengkondisikan siswa agar siap belajar. Dan yang kedua, warmer, yaitu kegiatan mengulang materi yang sebelumnya diajarkan oleh guru. Yang ketiga ada pre-teach, yaitu kegiatan untuk menjelaskan petunjuk atau prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Yang keempat, scene setting, yaitu kegiatan untuk membangun konsep awal pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada yang kelima, multiple strategi dan prosedur pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan strategi pembelajaran yang dipilih. Adapun strategi pembelajaran dipilih pada penelitian ini adalah strategi pembelajaran untuk kecerdasan spesial, kecerdasan linguistik, dan kecerdasan impersonal. Kelima langkah pembelajaran di atas dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan partisipasi siswa. Keterampilan partisipasi merupakan suatu komponen dari keterampilan kewarganegaraan, yaitu civic skill. Peran pengajar dan peserta didik dalam teori multiple intelligence. Sebagai seorang guru merupakan seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator, sehingga siswa dapat belajar dan memiliki tugas untuk mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Adapun peran siswa dalam teori multi-intelligence adalah yang pertama, peserta didik mengasah komitmen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemandirian untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai minat dan kemampuan yang dimiliki.